Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 Agustri Wibowo 2 Muhammad Febri Firdausi 3 Tino Pakusadewo 4 Vidayanti 5 Arye Gunawan akan mempresentasikan video dengan judul Komunikasi Organisasi. Saya Ari Gunawan 212076000003. Komunikasi, communication skills merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja. Definisi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare, yang berarti untuk memberikan, untuk berpartisipasi, dan untuk berbagi. Komunikasi merupakan proses pertukaran fakta, gagasan, pendapat, dan berarti bahwa individu atau organisasi saling memberikan pemahaman satu sama lain. Komunikasi adalah transmisi dan interaksi fakta, gagasan, pendapat, perasaan, dan sikap. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pertukaran pemikiran atau informasi antar dua orang atau lebih untuk saling memahami dan melakukan tindakan yang diinginkan. Komunikasi adalah pertukaran informasi dengan kata-kata atau simbol. Saya Vidayanti dengan NPM 211906000001. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu proses penyampaian kepada orang lain dengan tidak menggunakan kata-kata. Semua gerakan tubuh mempunyai suatu makna dan tidak ada gerakan yang kebetulan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi verbal, yaitu 1 sebagai penamaan, kedua sebagai jalur interaksi dan transmisi informasi, yang ketiga itu menonjolkan artikulasi dan intonasi, yang keempat alat sosialisasi yang efektif, dan yang kelima sebagai sarana pengembang bahasa. Selain itu, komunikasi verbal itu juga mempunyai jenisnya itu sebagai sisi pemberi dan juga sebagai sisi penerima. Contoh dari komunikasi verbal itu ada chat menggunakan smartphone dan interaksi seperti guru yang sedang mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu komunikasi objek, yang kedua komunikasi dengan sentuhan, yang ketiga komunikasi yang memanfaatkan waktu, yang keempat komunikasi dengan gerakan tubuh, yang kelima komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan juga jarak. Selanjutnya saya Tino Pakusadewo dengan PK 2118000482 akan menjelaskan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses di mana orang saling bertukar informasi, perasaan, dan makna melalui pesan verbal dan non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah tidak hanya tentang apa yang sebenarnya dikatakan atau bahasa yang digunakan, tetapi bagaimana dikatakan dan pesan non-verbal yang dikirim melalui nada suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh. Komunikasi interpersonal sebagai proses sistemik selektif yang memungkinkan orang untuk membangun pengetahuan pribadi satu sama lain dan menciptakan makna bersama. Selanjutnya saya Muhammad Febri Firdausi 2170000116. Saya akan menjelaskan gaya komunikasi. Gaya komunikasi tersebut bisa dibilangkan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi pasif, melibatkan ketidakmampuan atau keengganan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Orang pasif akan melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin melakukan atau untuk membuat alasan daripada mengatakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, perilaku asertif. Orang tegas akan mengatakan apa yang mereka pikirkan dan tetap pada pendirian mereka tanpa menyakiti orang lain. Yang ketiga, gaya agresif, melibatkan reaksi berlebihan,
menekan dan mengkritik orang yang agresif, berkomunikasi melalui intimidasi atau bahkan kekerasan fisik. Mereka tidak tahu atau tidak akan menimbangkan hak orang lain. Saya Agus Triwibowo dengan NPM 21160600189 ingin menjelaskan terkait penghalang komunikasi efektif. Yang pertama adalah pengirim, yaitu pesan yang disampaikan tidak jelas. 2. Masalah verbal dan non-verbal. 3. Perbedaan bahasa, budaya, dan nilai. 4. Faktor fisik atau media komunikasi. Dan komunikasi yang efektif adalah ketika pesan yang diterima sama dengan pesan yang dikirim. Itulah tadi presentasi video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.